Ya Bu ya. Ya, Her. Oke, ini buku Networks A1 bab 6. Oke. Jadi pembelajaran kita kali ini tentang bagaimana membuat janjian ya Bu ya. Membuat janjian dengan orang, menyatakan waktu janjiannya bagaimana caranya, menuliskan undangan. Undangan nanti konteksnya itu undangan untuk perayaan ini ya, ulang tahun dari temannya, bagaimana pesan makanan di rumah makan, pengungkapan ekspresi atas suatu kejadian, dan gramatik. Oke, tujuan pembelajaran kita kali ini akan seperti itu. Ada pertanyaan dari Bu Nurhayati? Lanjut, Her. Lanjut aja ya. Oke. Oke, kita lihat aktivitas-aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan orang. Ini hanya beberapa contoh saja. Misalnya adalah Fußball spielen. Fußball spielen itu artinya adalah bermain sepak bola. Misalkan contoh kalimatnya, ich spiele Fußball, du spielst Fußball, RCS spielt Fußball, seperti itu. Kalau im Internet surfen, ini biasanya orang yang suka main internet, kemudian ke Google atau mencari berita atau dan sebagainya, itu namanya adalah im Internet surfen. Kata kalimatnya adalah ich surfe in Internet, gitu ya. Oke, kalau snowboard fahren itu untuk yang main sepatu roda tapi yang ada di di es itu ya Bu ya, di es. Jadi dia main sepeda di es. Fahrradfahren, bepergian dengan sepeda. Swimmen ini artinya adalah berenang. Wandern, jalan-jalan. Einen Film sehen, melihat film. Ins Kino gehen, pergi ke gedung bioskop. Joggen, nah kalau joggen ini adalah lari-lari. Grillen, membakar artinya apa ya? Pesta biasanya membawa daging mentah kemudian dibakar bersama-sama dalam pesta itu. Fotografi barbecue ya betul Ibu. Ya. Barbecue. Tadi. Oh ya Bu. Snowboard itu apa tadi ya? Sepatu roda tapi yang ada di es itu. Kayak ice skating? Ice skating ya betul. Oh ya oke. Bahasa Inggrisnya adalah ice skating. Fotografiren itu yang hobi memfoto-foto itu. Kalau tansen berdansa. Oke, ini kalau disebutkan di buku Networks, ini contohnya kalimat-kalimat yang menggambarkan suatu aktivitas kegiatan masa liburan. Oke, ini hanya sekedar untuk dihafalkan saja Bu. Kalau ins Kino gehen, einen Film sehen, snowboard fahren. Internet surfan, begitu aja. Oke, kemudian masuk ke tujuan pembelajaran kedua. Oke, membuat janjian Bu ya. Di sini ada percakapan antara Mark dengan Anne. Kita coba, saya sebagai Mark-nya, Ibu Nurhayati sebagai Anne-nya ya, supaya bisa lebih interaksi. Oke, silakan Bu Anne. Bu Nurhayati. Hai Mark. Hai Mark. Hai Mark. Oke, halo Anne, alles klar? Gitu. Halo Anne, alles klar artinya adalah halo Anne, apakah semua baik-baik saja? Alles klar? Gitu. Mir get good? Iya. Kalau ada jawabannya, oke. Bisa jawabannya ya. Enggak apa-apa Ibu, kita kembangkan misalkan mir geht es gut gitu. Ya baik-baik saja. Oke, silakan dibaca Ibu. Ya, Sofia, het nachte Woche Geburtstag. Yang mana ya? Yang Sofia. Ya, Sofia hat nächste Woche. Nächste Woche Geburtstag. Terus? Sie wird 30. Ya, sie wird 30. Sie wird 30 artinya dia akan berumur 30 tahun. Terus saya menanyakan, wann denn? Nah,
itu benar gitu. Oh, Wanden Bang Wanden. ya, Oke. itu benar. Kalau wanden Heeh. kapan itu? Nah, terus silakan Oke. Ibu Nur Hayati. Udah bingung bacanya ini. Nggak apa-apa, supaya lebih interaktif aja Ibu. I'm Zack Jin Oke, Ziben. oke. Saya koreksi dulu ya Bu ya. Heeh. Yang benar adalah am 16 sipten gitu. Jadi kalau bahasa Indonesia, kalau satu itu kan satu Bu ya. Tapi kalau yang ke satu itu kan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah dalam bahasa Jerman ini bukan pakai kata 1, 2, 3, tapi pakai ke 1, Ke. kedua, ketiga. Oh, ya. Jadi kalau 16, Yang lama, pelajaran lama, lupa. jadi kalau 16 bukan 16, tapi 16 gitu. Apa, Zack, 16. ada tennya ya. Ya, ada en-nya di belakang. 16. Kalau 7 bukan 7 tapi 17. Ya, 17. Jadi bacanya am 16 17 gitu. 17. Oke. Am 16. Tunggu. Am 16. H itu nggak dibaca ya. Am 16. Ya. 17. Ya. Das ist ein Donnerstag. Oke, Donnerstag kira-kira hari apa Ibu? Rabu. Rabu. Ya benar betul. Ya? Sonntag, Montag, Dienstag. Ya, Donnerstag baru Mittwoch. Sonntag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Oh, hari Kamis ya Bu ya? Hari Kamis ya? Bu. Iya. Juga nggak hafal. Saya juga kadang-kadang lupa, mesti diurutin dulu. Oke, hari Kamis. Nah, baru saya tanya, was möchtest du ihr schenken? Gitu. Was möchtest du ihr? Apakah yang ingin kamu schenken itu menghadiahkan, memberi? Ya, tadi kan dibilang Sofia mau ulang tahun, ditanya kapan? Am 16. September, jadi pada tanggal 16 bulan 7, hari Kamis. Was möchtest du ihr schenken? Apakah yang ingin kamu hadiahkan kepadanya? Nah, sekarang Ibu lagi. Einen Tag mit ihren Freunden if du mir. Ya, einen Tag mit ihren Freunden. Einen Tag itu berarti suatu hari mit ihren Freunden. Jadi kan di sini kan dari Freunde kan teman. Tapi karena bentuknya plural, maksudnya banyak teman-teman, pakai Freunden. Nah, artikelnya karena ini adalah plural, dia pakai ihren Freunden. Nah, kenapa ihren? Karena di situ kan mit datif ya Bu ya. Mit selalu diikuti dengan datif, makanya mit ihren Freunden. Jadi saya ulangin. Einen Tag berarti suatu hari mit ihren Freunden. Nah, Freunde untuk satu, Freund atau Freund untuk satu, Freunden itu untuk plural. Plural yang datif. Kenapa? Karena ada preposisi mit. Nah, karena ada preposisi mit, makanya dia menjadi ihren. Artikelnya itu berubah menjadi ihren Freunden. Suatu hari bersama dengan teman-temannya si Sofia tadi kan. Sofia kan perempuan, jadi pakai ir. Paham Ibu? Kurang ya? Ngerti cuman kok jadi suatu hari bersama teman-teman kan ditanyanya mau hadiahin apa? Oh, tunggu. Itu hadiahnya adalah dia suatu hari bersama dengan teman-temannya. Artinya mereka mungkin akan nonton bioskop bareng-bareng gitu loh Bu.
atau jalan-jalan ke oke. museum bareng-bareng. Oh iya, yang tadi kegiatan waktu liburan itu ya maksudnya Nah, sama-sama. kegiatan waktu betul. Jadi Nah, apa ya? Ya bahasanya yang akan dihadiahkan oleh teman-temannya itu adalah membawa Sofia untuk ikut bersama liburan. bareng teman-temannya itu, gitu. Itu Hmm. hadiahnya, gitu. Ya. Jadi hadiahnya bukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang, itu bukan, tapi Mm-mm. 1 hari bareng dengan teman-temannya dia semua, teman-temannya Sofia kan. Paham Ibu Oke. ya? Yes, Oke. Oke, paham. Dan yang bawahnya Ibu? Hilf du mir Ya, apakah kamu mau akan membantuku? membantu gitu ya? Ya. Oke, ini Nah, kan kata helpen. Kata helpen itu diikuti dengan datif, makanya ya, tapi helps do mir oh mir. gitu ya. Apakah kamu Diikuti akan kata darifnya itu karena dari kalimat sebelumnya yang mit iran itu ya, mit iran itu. enggak, tidak ada hubungannya Ibu. Tidak ada hubungannya. Enggak. Cuma di Hilfs du mir ini, kata helfen Uh, selalu diikuti dengan datif. uh, Ya, contoh lain misalkan kaufen, ich Oh gitu. kaufe Itu ein ya Buch. selalu ya. Ya, kalau helfen selalu diikuti dengan datif, Ya. Ibu. Ya. Oke. Jadi kalau yang Ibu Nurhayati tadi baca adalah einen Tag mit ihren Freunden, 1 hari bersama dengan teman-temannya, gitu kan. Hilfst du mir? Nah, apakah kamu mau membantu saya? Berarti tadi kan Erika ya, yang perempuan ya. Yang perempuan, Iya. si Erika itu minta bantuan kepada Mark untuk membantu sehingga acara 1 hari bersama teman-temannya Sofia itu bisa terlaksana. Gitu. Nah, Oke. sekarang jawabannya si Mark, kelar, tentu saja, gitu kan. Kelar, tentu saja. Super ide yang sangat bagus, itu maksudnya. Ini jawaban dari Clark. Mark artinya dia setuju untuk membantu si siapa tadi ya, yang perempuan, Ani ya, untuk membantu Ani mengumpulkan teman-temannya Sofia, kemudian bersama-sama antara teman-temannya dan Sofia membuat suatu kegiatan tadi. Nanti kita akan tahu kegiatannya apa gitu. Silakan Ibu Nurhayati. One wall and will fire. Ya, kapan kita akan Fire. EI selalu dibaca dengan AI. Jadi fire. Ya, Fayen, betul. One wollen wir feiern, gitu. One wollen wir feiern. Betul, one wollen wir feiern. Jadi E ini dibaca AI, sedangkan R yang ada di sini seakan-akan tidak ada. Tapi hurufnya agak dibaca panjang E-nya ini, Bu. One wollen wir feiern, gitu. Oke, jadi pertanyaannya kan kapan kita akan merayakan ini? Nah, dijawab oleh si Mark tadi, Vilai am 19.7. Dia memberikan suatu usulan, mungkin bagaimana kalau tanggal 19 bulan 7, gitu ya. Oke, sekarang dijawab oleh si Ani tadi, silakan Ibu. Am Sonntag? Nein. Da ist Sophia bei ihren Eltern. Ya. Und Freitag arbeitet sie, ya. aber am Samstag geht es. Ya, oke, langsung saya artinya Bu ya. Jadi tadi kan si Marknya kan mengusulkan tanggal 19, tapi ternyata itu kan hari Sontak itu hari apa Ibu? Sabtu atau Minggu? Senin. Sontak itu Minggu. Minggu ya. Am Sontak. Baru Sabtu. Ya, kalau Samstag Sabtu, kalau Sontak Minggu, kalau Montag Senin gitu kan ya. Yeah. Oke, dia kan ngomong Am Sontak. Oh, hari Minggu, nein, tidak gitu kan. Kenapa tidak? Da itu bisa diartikan karena pada saat itu, jadi pada hari Minggu ini, Sofia bersama dengan Iren Elton, bersama dengan orang tuanya. Betul. Un Freitag, ini harusnya maaf ya Bu ya, ini salah ketik. Un Freitag arbeitet sie, dan pada hari Jumat dia bekerja.
bekerja gitu. Terus dibilang aber am Samstag geht es. Tetapi pada hari Samstag tadi hari Sabtu ya Bu ya. Ya. Tapi pada hari Sabtu bolehlah gitu. Ya, bisa. Geht es itu artinya adalah bolehlah gitu. Nah terus tadi kan Simak mengusulkan hari Minggu. Ternyata kan yang bagus kan hari Sabtu. Akhirnya Simak bilang dan Samstag. Oke, kalau begitu hari Sabtu. Und wohin fahren wir? Dan kemana kita akan bepergian, gitu Bu ya. Nah ini tadi kan dibilang satu hari Sofia bersama dengan teman-temannya, gitu kan. Oke, bersama-sama pergi kemana? Bersama-sama melakukan apa? Nah itu ditanyakan oleh Simak. Dan Samstag, oke, hari Sabtu. Tapi dan kita akan pergi kemana? Gitu. Nah ini jawabannya. Silakan Ibu. Nach Iphofen, Iphofen atau Iphofen? Iphofen. Nah itu suatu. H-nya tetap dibaca ya? Ya, karena kan habis P ya. Iphofen gitu. Iya. Nach Iphofen. Nach Iphofen, da kann man super fahren. Ya, betul. Nah, Iphofen. Jadi Iphofen itu nama tempat ya Bu ya. Jadi menuju ke, nah kan berarti ke ya, menuju ke Iphofen, nama tempat. Da kann man super fahren. Da itu berarti di sini artinya adalah di sana gitu ya. Di sana itu di mana? Di Iphofen itu kan. Da kann man super fahren. Ya tadi gitu ya, fahren artinya bepergian dengan sepeda. Nah, ini super ini adalah super ini menyatakan suatu reaksi gitu loh. Super itu artinya oh bagus, di sana tuh bagus buat naik sepeda gitu, betul. Naik kayak di hiperbola ya. Kayak hiperbola, betul. Menyatakan suatu ekspresinya super di sana. Oke, terus Mark jawab lagi, klingt gut. Nah, ini kalau secara lengkapnya harusnya adalah es klingt gut. Es klingt gut berarti oh itu kedengarannya bagus gitu. Karena tadi kan yang perempuan si Anda kan bilangnya kan di sana itu bisa naik sepeda dengan super, dengan nyaman, dengan bagus gitu kan. Terus dibilang es klingt gut. Ya, oh itu kedengarannya bagus itu. Idenya ke Iphofen berarti kedengarannya bagus. Da können wir vielleicht auch ein Picknick machen. Di sana können wir, di sana mungkin kita bisa sekalian piknik gitu. Sekalian piknik, diingat ein Picknick machen gitu ya. Jadi di sana kita, kalau bahasa Indonesia kan berpiknik gitu Ibu ya. Berpariwisata. Tapi kalau bahasa Jerman ein Picknick machen. Nah, ini yang harus diingat-ingat seperti itu. Ya, können wir vielleicht auch ein Picknick machen. Herr, ini vielleicht ini artinya tuh sekaligus ya? Vielleicht mungkin. Oh, mungkin. Oke. Vielleicht auch. Jadi auch kan juga kan. Nah, tadi kan dibilang di Iphofen ini dibilang kan super enak buat naik sepeda gitu kan. Nah, selain enak buat naik sepeda, kemungkinan juga enak buat piknik gitu. Kan dibilangnya da können wir vielleicht auch ein Picknick machen. Iya. Nah, itu itu percakapan yang terjadi tadi Bu ya, untuk untuk mereka bikin janjian membuat satu hari Sofia itu bersama dengan teman-temannya. Oke, nah sekarang menyatakan waktu janjian itu seperti yang tadi telah disinggung. Kalau tanggal 2 misalkan itu bukan cuai tapi cuai dan tanggal 6 berarti 6. Nah, ini akan dijelaskan lebih rinci
akan dijelaskan lebih detail. Nah, pertanyaannya kan menanyakan waktu janjian, itu kan when gitu Bu ya, kapan gitu kan. Nah, kapannya itu akan dijawab, depannya itu pakai am. Am itu singkatan dari an ditambah dengan dim, andim. Nah, andim baru diikuti dengan tanggalnya. Misalnya. Apa tadi? Itu singkatan dari ditambah dengan dim. Dim tulisan biasa, DIM. Ya, dim itu kan datif ya. Ingat nggak? Kalau nominatif kan dir, kalau akusatif kan din, kalau datif kan dim. Lupa ya? Ingat. Sebentar Bu. Oke. Nah, kalau ini kan dir, itu kan untuk nominatif. Nah, seperti ini kan? Ingat ya Bu ya? Iya, ingat. Ya, ini untuk yang apa namanya? Untuk yang dir, maskulin kan Bu? Nah, ada juga kalau di, kan untuk nominatif. Kan untuk nominatif ya, kalau di ya Bu ya? Nominatif, kalau akusatifnya kira-kira apa Bu? Di juga. Di juga untuk akusatif. Terus kalau untuk datifnya kira-kira masih ingat Ibu? Datifnya itu iren bukan? Enggak. In bukan ya? Depannya huruf D tetap. Tetap D. Dish itu mah itu. Apa ya? Lupa. Dir ya. Dirnya ini untuk datif. Oh, jadi ini ya, kebalik ya, jadi ke nominatif ya? Ya, enggak, maksudnya kalau apa namanya, tadi kan, prinsipnya kan tadi am, itu kan sama dengan an ditambah dengan dim ya Bu ya, betul ya? Nah, jadi ini kan bacanya menjadi am gitu aja kan? Nah, ini sebenarnya apa namanya, datifnya itu berarti kan yang ini Bu. Iya. Maksud saya ini betul. Untuk yang maskulin, datifnya itu dim. Untuk yang apa namanya itu feminim, datifnya kan dir gitu. Makanya untuk andim itu adalah am yang untuk untuk datif yang maskulin. Betul. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini, pertanyaannya adalah one has du Geburtstag, misalkan gitu. One has du Geburtstag, misalkan Bu ya pertanyaannya ya. One has du Geburtstag gitu kan. Nah, itu kan berarti kapan kamu ulang tahun gitu Bu ya. Nah, kapan kamu ulang tahun? Jawabannya adalah ich habe am, bacanya 15. 11. Geburtstag. Ini yang membedakan. Ini yang betul adalah ich habe am 15. 11. Geburtstag. Kalau yang salah, bacanya ich habe am 15. 11. Geburtstag. Nah, itu yang salah, Bu. Yang betul adalah ich habe am 15. 11. Geburtstag. Paham Ibu ya? Gimana? Ich habe am 15. 11. Geburtstag. Saya berulang tahun pada tanggal 15 bulan 11. Iya. Itu yang benar. Oke, cukup paham yang ini? Ibu Nur Hayati sudah paham jadi ya bacanya? Yep. Ich habe am 15. 11. Geburtstag. Ya, amnya ini seperti yang telah dijelaskan tadi adalah gabungan dari an ditambah dengan dim. An ini kan preposisi Bu ya, preposisi yang menyatakan pada. Nah, dimnya ini
digabung dengan an menjadi am. Nah, setelah kalau kita mau baca ini sebenarnya panjangnya ich habe an dem funktionieren essen. Tapi orang Jerman menyingkat dari an dem menjadi am gitu. Ich habe am funktionieren essen Geburtstag. Oke. Boleh kita lanjut ya, Bu ya. Oke. Nah, tadi Bu, kalau selama ini yang Ibu pelajari satu kan eins ya Bu ya. Nah, tapi di sini kalau ke satu atau pertama itu adalah ersten. Kalau dua adalah zwei, kalau kedua adalah zweiten. Kalau tiga drei, tapi kalau ketiga adalah dritten. Begitu juga empat, vier, kalau keempat menjadi vierten. Nah, ini sebenarnya pada prinsipnya tinggal menambahin en saja. Itu kalau dalam bahasa Indonesia sudah berubah dari satu menjadi ke satu, dua menjadi kedua gitu Ibu. Saya lanjutkan aja ya. Jadi six, sixten, kalau 7 siebten, kalau 8 achten, 9 neunten, 10 zehenten, 20 zwanzigsten, kalau 30 dreißigsten. Oke. Nah, tadi udah kita tadi role play ya Bu ya, bagaimana untuk membuat suatu janjian. Kebetulan janjiannya tadi adalah bagaimana membuat janjian antara Max sama Ani tadi untuk ulang tahunnya Sofia. Nah, sekarang menuliskan undangan ini. Tadi kan bagaimana janjiannya mereka mau bikin satu hari bersama Sofia tadi Bu ya. Nah, sekarang mereka sudah sepakat kan untuk hari Samstag ya, Sabtu ya Bu ya. Nah, sekarang kasusnya adalah si dua orang tadi, si Max sama Ani, itu mau menuliskan undangan untuk teman-temannya si Sofia. Undangan untuk teman-teman Sofia supaya membuat pesta satu hari bersama Sofia tadi. Nah, ini bagaimana cara menuliskan undangannya tadi, Bu? Undangan bisa melalui email, bisa melalui WhatsApp dan sebagainya. Gimana, mau mencoba untuk membacanya, Ibu Nurhayati? Mau, Her. Ya, silakan Ibu. Dari yang Betreff ya? Betul. Betreff, eine Überraschung, eine Überraschung, hung atau cung ya? Überraschung. SCH jadi kayak gitu. Überraschung, ya, Überraschung. Eine Überraschung für Sofia. Betul. Jadi kalau betreff ini artinya adalah singkatan dari betreffen. Betreffen itu kalau bahasa Indonesia adalah perihal. Kalau kita nulis surat kan pasti ada perihalnya Bu ya. Betul. Itu kalau dalam bahasa Jerman adalah betreffen yang disingkat menjadi betreff. Nah, kenapa ada PSST? Karena tadi kan mau bikin Überraschung. Überraschung kan kejutan Bu ya. Karena mau bikin kejutan maka seakan-akan ini rahasia kan gitu. Nah, gitu. Makanya tadi mau gitu kok, tapi depannya P jadi Iya, kalau bahasa Indonesia kan set gitu kan. Nah, kalau bahasa Jermannya gitu. Eine Überraschung für Sofia. Jadi perihalnya akan membuat kejutan betul untuk Sofia. Silakan Ibu. Hallo liebe Freunde von Sofia. Sofia hat Geburtstag. Betul. Und wir möchten ihr ein besonderes Geschenk machen. Geschenk. Besonderes Geschenk. Geschenk machen. Ja. Einen Tag mit ihren Freunden. Ya, betul. Jadi gitu ya. Tadi kan perihalnya kan mau membuat suatu kejutan buat Sofia. Nah, ini baru kalimatnya di surat undangannya itu, Hallo liebe Freunde von Sofia,
halo teman-temannya si Sofia. Sofia hat Geburtstag. Sofia ulang tahun. In wir möchten irnya ini kan Sofia Bu ya. On wir möchten dan kami ingin gitu kan. Kalau ini kan modal verben. Jadi kita lihat kalimat kata kerjanya lagi. Kami ingin membuat gitu ya. Membuat apa? Membuat atau memberikan möchten machen, memberikan Sofia ini ein besonderes Geschenk. Jadi bacanya Geschenk Bu ya. Suatu Geschenk. Suatu hadiah yang istimewa. Besonders ini istimewa. Kami ingin membuat atau memberikan dia, irnya ini kan dari Sofia, memberikan dia sebuah hadiah yang istimewa. Apakah itu? Makanya di sini ada titik 2, einen Tag mit ihren Freunden. Jadi satu hari bersama dengan teman-temannya si Sofia. Betul ya Bu ya? Nyambung ya Bu ya dengan penjelasan sebelumnya Bu ya. Silakan Ibu. Wir laden euch herzlich ein. Wir laden euch herzlich. Ini harusnya C ini. Maaf ini salah, harusnya C. Oke. Herzlich. Oke. Wir laden euch herzlich ein. Ya. Unser Überraschungstag. Feng atau Fang ya? Feng kan ya? Feng karena di sini ada umlaut, betul. Feng. Jadi Feng am Samstag dan aduh kalau yang ada Akcenten Zipten. Ya betul, Zipten Zesten Waan. Ya, jadi wir laden euch herzlich ein. Ini trendbar ya Bu ya. Trendbar itu adalah kata kerja yang dipisahkan, yang dapat dipisahkan. Jadi kata kerjanya adalah sebenarnya einladen. Cuman karena trendbar, pemakaiannya ladennya baru ein yang paling belakang. Jadi einladen ini adalah mengundang. Ya, kami mengundang herzlich ini harusnya ini C Bu ya, maaf ini salah ketik. Kami mengundang dengan sepenuh hati kepada kalian, Ibu ya, yang disuratin tadi itu. Unser Überraschungstag, tag ini kan hari, ya. Hari Überraschung kan kejutan ya. Ya. Hari di mana kita memberikan kejutan tadi, feng an. Nah ini juga trendbar ya Bu ya, dari anfangen. Dari anfangen, cuman karena di sini bila denori adnanin unser Überraschungstag, berarti hari kejutan itu dimulai pada hari apa Bu? Samstag? Sabtu. Din 18 September. Jadi tanggal 18 bulan 7. 7 itu Juli ya, berarti tanggal 18, Juli, ya tanggal 18 Juli, 10 Uhr an, pada jam 10. Gitu. Paham ya Bu ya? Jadi kalau itu kenapa di belakangnya ada an ya? Itu tadi, sebentar, saya coba tulis. Gabungan ya, dari anfang ya? Betul, anfang itu ya? Anfangen. Iya. Gabungan sama dari kayak einladen. Betul. Itu ketika jadi balik ke belakang. Betul. Einladen, ladennya di awal, ainnya yang paling belakang. Anfangen, fangennya di posisi yang kedua, annya yang paling belakang. Itu adalah trendbar verben. Jadi kata kerja yang dapat dipisahkan. Gitu. Paham ya Bu ya? Ya. Oke. Yang terakhir, silakan Ibu. Viele Grüße. Viele Grüße. Und Anne. Ya betul. Jadi viele Grüße itu kalau di kita mungkin hormat kami atau kalau yang resmi ya
atau apa namanya itu, ya pokoknya itulah untuk mengakhiri surat kan biasanya kan kata di kami kan hormat kami, terus terima kasih atas perhatiannya dan sebagainya. Tapi kalau dalam bahasa Jerman biasa pakai viele Grüße gitu. Jadi Grüße itu kan menyambut. Terima kasih banyak gitu ya. Terima kasih banyak, betul. Terima kasih banyak, baru namanya yang mengirimkan surat tadi adalah Mark dan Anne. Gitu. Nah, itu tadi bagaimana menuliskan undangan. Kan pertama kan sudah disepakati, Bu, ya, hari Sabtu, tanggal berapa. Nah, sekarang mereka menuliskan undangan ke teman-temannya si Sofia tadi. Nah, bentuknya, formatnya undangan seperti itu yang telah Ibu baca tadi. Ada pertanyaan, Ibu, untuk menuliskan undangan? 9 ya, sudah cukup jelas ya, Bu, ya. Oke. Nah, kalau sudah selesai itu biasanya di surat kita kan ada NB, Bu, ya. Ada NB atau tambahan itu ya. Oke. Kalau di bahasa Jerman namanya PS. Oke. PS itu berarti ada catatan tambahan. Silakan dibaca, Ibu. Sofia Weisnich. Weiss. Jadi dibaca AI. Oh ya, Weiss. Sofia Weisnich. Also bitte nicht verraten. Der Tag ist das Geschenk für Sofia. Ya, oke. Will Samuel von allen von euro ein, oke? Oke, ya. Ini kira-kira gimana, Bu? Kata kerjanya kan samelen di sini, ein di belakang. Kira-kira Trennbad, betul. Ein samelen mengumpulkan ya, Bu, ya. Oke. Tadi seperti bilang PS itu kan kalau dalam bahasa Indonesia kayak NB tadi, Bu, ya. Oke. NB itu catatan tambahan bahwa Sofia Weisnich. Sofia tidak mengetahui kalau kita mau mengadakan, kan tadi Überraschung, kejutan, Ibu, ya. Sofia tidak tahu apa-apa bahwa kita mau mengadakan kejutan. Also bitte nichts verraten. Verraten itu ibaratnya membocorkan. Ya, jangan kasih tahu, jangan dibocorkan. Also bitte nichts verraten. Der Tag ist das Geschenk für Sofia. Nah, tadi kan dibilang kan, satu hari bersama dengan Sofia tadi, maka wir sammeln, kata kerjanya kan ein sammeln, tapi kalau di sini Trennbad berarti will sammeln von allen, dari semua teman-temannya si Sofia tadi, 5 euro. Oke, apakah kalian setuju? Setuju bahwa akan iuran atau sumbangan sebesar 5 euro masing-masing orang. Paham ya, Bu, ya? Yang ini ya. Iya, ich verstehe. Ya, bisa ich verstehe, bisa ich habe schon verstanden. Oke, tadi untuk yang membuat undangan sudah kita selesaikan. Nah, di Network bab 6 itu juga ada diberikan bagaimana pesan makanan di rumah makan, gitu, Bu, ya. Oke. Kalau kita ke rumah makan itu nanti si orang yang tugasnya itu untuk datang ke meja-meja dengan membawa menu, mencatat apa pesanannya itu namanya apa itu, Bu? Kalau dalam bahasa Jermannya namanya Kellner. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia saya nggak tahu. Coba dibaca, Ibu. Was mochten Sie trinken? Ya, was mochten Sie trinken? Apakah yang ingin Anda minum? Betul ya. Atau kalau nggak seperti itu? Was mochten Sie bestellen? Ya, was mochten Sie bestellen? Anda mau memesan apa gitu. Was mochten Sie trinken? Was mochten Sie bestellen? Anda mau minum apa atau Anda mau pesan apa, itu seperti itu. Itu yang ditanyakan oleh si staf restoran tadi. Nah, kira-kira Ibu mau makan apa, mau minum apa itu kemungkinannya kalau di Network itu ditulisnya seperti ini. Speisekarte di menunya itu terdapat ini, Bu. Coba saya bacakan yang ini, Bu, ya.
Ya. Tomaten suppe adalah sup yang ada tomatnya itu. Schnitzel mit pommes, yaitu apa namanya itu, kalau di McD itu kentang goreng itu, kentang goreng ya. Ya, French fries, betul. French fries dengan schnitzel. Ini daging ayam atau daging sapi, tergantung kita pesennya. Ya, itu terus minumnya Wasser, air putih, cola, Coca-Cola, salad mit Käse. Nah, salad tuh Ibu tahu ya, kalau Käse kan keju. Ya betul, sayur dengan keju, spaghetti bolognese. Itu kalau Ibu mau pesan spaghetti yang bolognese, sama ya dengan bahasa Indonesia ya. Limonade, ini adalah air. Bukan, limonade itu limon. Limon itu jeruk ya Bu ya, jeruk atau apel saf. Kalau apel saf itu, ya betul, ini namanya adalah jus apel. Nah ini kira-kira yang ada di Speisekarte di menu. Jadi nanti kalau Ibu mendapatkan pertanyaan dari si kelner, si pelayan restoran, Anda mau minum apa, Anda mau pesan apa, nanti kira-kira bisa dijawab dengan hal-hal yang ini semua. Paham ya Bu ya? Sampai di sini ya Bu ya? Iya. Oke, nah sekarang kita latihan lagi. Saya yang sebagai ininya ya, sebagai pelayan restoran ya. Ibu yang sedang makan di restoran bersama keluarga gitu Bu ya. Oke, saya pelayan restoran menanyakan Ibu, was möchten Sie trinken? Atau was möchten Sie bestellen? Nah, kira-kira jawaban Ibu gimana ini? Für mich bitte ein Wasser. Ya, untuk saya tolong satu, itu tuh kayak please gitu Bu ya, kayak please bahasa Inggris gitu ya. Untuk saya satu air, Mas, itu maksudnya air putih saja. Air putih. Atau kemungkinan lainnya, silakan Ibu. Für mich bitte eine Cola. Ya, untuk saya tolong satu cola. Nah, für mich bitte eine Cola itu juga bisa dibacakan ich möchte eine Cola. Ich möchte eine Cola. Tapi kalau di apa namanya dalam bahasa pergaulan sehari-hari biasanya orang pakai für mich bitte eine Cola, lebih sopan gitu maksudnya. Ya. Ini tetap ya Har, kalau kayak gini kita tetap harus hafalin dia maskulin, neutral dan feminim ya, karena eine-nya ini. Betul Ibu. Ini hanya kebiasaan saja nih yang membuat kita hafal. Saya pun sekarang juga udah banyak yang nggak hafal Bu. Oke. Terus kan Ibu sama keluarga tadi. Nah, kepada keluarga Ibu, saya sebagai pelayan restoran akan menanyakan juga unfursi dan apa untuk Anda gitu. Silakan dijawab Ibu. Ich hätte gern einen Apfelsaft. Nah, ini lagi Bu, lebih sopan lagi. Harusnya kan bahasanya ich habe einen atau ich möchte gern einen Apfelsaft. Nah, tapi dia di sini bukan habe, tapi pakai hätte. Ich hätte gern einen Apfelsaft. Saya menyukai atau saya menginginkan jus apel. Tapi itu mirip habe ya, cuman kata lebih sopan aja gitu ya. Nanti kita akan belajar namanya konjungtif. Jadi konjungtif itu seringnya dipakai untuk membuat kata-kata kita lebih sopan gitu, supaya kesannya kita tidak menyuruh. Kalau bahasa Indonesia misalkan saya pesan jus apel gitu, sama kalau Ibu bilang saya menginginkan jus apel. Gitu. Ya, menginginkan lebih sopan ya dibandingnya saya pesan. Cuman pakai kalau saya menginginkan jus apel kan ich möchte Apfelsaft gitu ya. Tapi lebih sopan lagi itu pakai ich hätte. Saya akan, jika seandainya saya mendapatkan jus apel. Nah, kira-kira begitu. Jika seandainya saya mendapatkan jus apel, ich hätte gern einen Apfelsaft. Itu lebih tinggi lagi. Bahasa Jerman. Tapi kalau artinya sama saja semuanya itu.
ya. Ya. Oke. Oke, kita masuk ke. Nah, terus kemudian pelayan tadi setelah pesan minuman kan terus pesan makanan Bu ya. Nah, itu bahasanya saya akan menanyakan kepada Ibu, "Möchten Sie auch etwas essen?" Apakah Anda juga ingin memakan sesuatu, atau "Wollen Sie auch etwas essen?" Sama aja pakai möchten atau wollen. Nah, jawaban Ibu gimana kira-kira? Ya, ich nehme einen Salat. Ya. Atau kemungkinannya? Ya, für mich bitte eine Suppe. Ya, sup ya, sup. Ya, ich nehme einen Salat ya, saya menginginkan salad, atau bisa juga ya, für mich bitte eine Suppe, untuk saya satu sup gitu. Untuk saya sup. Ya, itu yang untuk yang percakapan di rumah makan ketika orang pesan makanan tadi ya Bu ya. Oke, sekarang kita masuk ke, nah setelah makan dan setelah pesan makanan, setelah pesan minuman, makanan datang, Ibu makan, kemudian Ibu akan pulang gitu ceritanya kan. Nah ketika akan pulang, aku ada pertanyaan, aku lupa ini. Ini kan kebetulan tadi yang soal makan kan ada einen salad itu kan akusatif ya. Itu kapan kita pakai akusatif? Ini kan eine Suppe, berarti kan dia pakainya. Ya, kalau salad maskulin, kalau suppe feminin. Ya, itu feminin. Ya, makanya tadi kepikir. Berarti akusatif belakangnya. Ya, oke, baik. Bawa connect. Saya sambil lihat catatan juga soalnya. Ya, supaya bisa lebih hafal Ibu. Ya. Ya, boleh kita lanjutkan ya. Iya, lanjut. Oke, jadi tadi setelah Ibu makan, Ibu mau pulang, pasti akan bayar dulu kan? Ya. Ya, gimana cara mengucapkannya Ibu, silakan. Zahlen bitte. Ya, itu harusnya calon bitte. Itu calon bitte berarti ngomong kepada pelayan restoran, saya akan membayar. Oke, atau bahasa lebih sopannya? Können wir bitte zahlen? Ya, können wir bitte zahlen? Ya, apakah kami dapat membayar? Z-nya itu dibaca S ya, zahlen. Dibacanya apa ya? TZ mungkin Ibu ya, TZ. Können wir bitte zahlen? Zahlen. Iya. Zahlen. Bukan. Zahlen. Ya, challenge betul gitu. Kalau bitte challenge. Nah, bukan jalan ya? Bukan zahlen, bukan challenge. Kalau calon bitte tadi kan bayar gitu kan. Kalau konen wir bitte challenge kan apakah kami dapat membayar. Berarti lebih sopan Ibu ya. Kemungkinan yang ketiga lebih sopan lagi, silakan Ibu. Entschuldigung, kann ich bitte zahlen? Kann ich bitte zahlen? Ya, betul. Ini kan lebih sopan lagi ya. Entschuldigung kan maaf kan. Entschuldigung, maaf. Kann ich bitte zahlen? Apakah kami dapat membayar? Paham ya Bu ya? Ya. Nah, itu ketika Ibu mau pulang terus membayar. Oke, terus dijawab oleh pelayan restoran. Nah, pelayan restorannya gimana? Mau dibaca Ibu atau saya? Raja. Oh, saya ya. Oke, tadi kan Ibu bilang kan Entschuldigung, kann ich bitte zahlen? Nah, saya akan ngomong einen Moment bitte. Gitu. Ya, sebentar ya. Kan biasanya gitu kan pelayan restoran kan. Atau ketika dia sudah bisa pembayaran langsung, oh, ya, gern gitu. Ya, gerne atau gern, ya, gern. Terus saya kan pelayan restoran akan nanya kepada Ibu bayarnya. Kalau kultur di Jerman kan biasa ya orang bayar sendiri-sendiri gitu Bu ya. Tapi kadang-kadang kalau sama teman yang dekat atau keluarga kan bayarnya bareng-bareng. Makanya kan selalu ditanyakan zusammen oder getrennt. Nah gitu. Zusammen itu dibayar sama-sama
Ode getren. Getren itu artinya bayarnya secara sendiri. Nanti itu ceritanya ibu kan sama keluarga tadi kan. Nah, berarti nanti ibu menjawab susamen gitu, digabung aja semuanya. Nah, terus orang pelayannya akan ngomong dasmah susamen titik-titik misalkan 10 euro atau 20 euro, tergantung makannya apa gitu. Oke. Nah, stimso itu misalkan harganya yang harus dibayar 19, ibu ngasih dia uang 20, yang 1 euro ibu berikan kepada pelayan tadi. Nah, maka ibu akan ngomong stimso gitu. Oh, ambil aja gitu kan? Ya, stimso ambil aja sisanya gitu. Oke. Itu tadi yang ada di rumah makan sudah jelas ya Bu ya? Ada pertanyaan? Ya. Untuk yang di rumah makan? 9 ya. Oke, kita sekarang tentang pengungkapan ekspresi. Tadi yang mungkin Ibu ingat, tadi kan di Eindhoven itu kan super untuk farat-faran, untuk bersepedaan gitu kan. Nah, pengungkapan kegembiraan yang lainnya misalkan apa? Das war super gitu, das war klasse gitu. Itu artinya bagus banget. Wir hatten Glück. Nah, kami dapat keberuntungan. Der Tag war toll. Nah, der Tag itu hari, war toll. Toll itu adalah sangat hebat gitu. Ich hatte viel Spaß. Nah, saya mempunyai banyak kegembiraan. Itu pengungkapan kegembiraan yang biasa diucapkan orang Jerman. Amin, Bu ya? Atau ada yang mau ditanyakan dari 4 ini, Bu? 9 ya. Oke, selain pengungkapan kegembiraan, ada lagi lawannya adalah pengungkapan tentang kekecewaan. Misalkan es war nicht gut, bilang gitu. Itu tadi tidak bagus gitu, karena dia merasa kecewa. Es war nicht gut. Gitu. Atau bilang juga wir hatten zu wenig Zeit, misalkan dia lagi ngerjain ujian, dia nggak bisa karena waktunya mepet. Wir hatten zu wenig Zeit, bilang gitu. Atau orang itu kesehariannya itu tidak punya kegiatan, membosankan, dia akan bilang der Tag war langweilig gitu. Jadi hari itu sungguh-sungguh membosankan. Atau secara ini bisa juga das war langweilig. Itu tadi sangat membosankan. Itu pengungkapan kegembiraan. Kalau Ibu gembira, ngomongnya seperti itu tadi. Kalau kecewa, Ibu ngomongnya seperti ini. Das war nicht gut, wir hatten zu wenig Zeit, der Tag langweilig. Ini kayak lebih menghafal ya? Ya, tidak menghafal. Ini kan hanya mengungkapkan kekecewaan atau mengungkapkan kegembiraan saja itu. Sekarang kita lanjut. Oke, tadi untuk percakapan di chapter di bab 6 Das Networks kita sudah selesaikan ya Bu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke gramatiknya, ke tata bahasanya Ibu? 9, bisa dilanjutkan Ibu ya? Ya. Oke, kita masuk ke gramatiknya, yaitu tata bahasanya. Nah, yang tadi kan kita sudah singgung ya Bu ya, untuk menyatakan waktu, beda antara kalau dalam bahasa Indonesia kita bilang 1 dengan yang ke-1, 7 dengan yang ke-7, 10 dengan yang ke-10. Beda ya Bu ya? Oke. Nah, kalau 1 itu adalah eins, kalau ke-1 itu adalah ersten. Kalau 2 itu adalah zwei, tapi kalau kedua itu adalah zweiten. Kalau Ibu lihat di sini itu polanya adalah pakai en, atau ten yang ada di belakang. Oke, mau coba untuk ini Bu, membacanya Ibu? Boleh. Nah, silakan. Ke-1 apa Ibu? Ersten. Ya, kedua? Zweiten. Ketiga? Dritten. Keempat? Vierten. Kelima? Funten. Funften. Ya, funf, pakai F-nya itu funften. Funten. Ya, betul. Funften. Oke, ke-6?
Ten. Ada S di sini, Bu. Sexten. Oh, sexten. Ya, ketujuh. S-nya itu dibaca di stand-nya atau di sex? Coba Her yang baca. Bacanya adalah sexten. Oh, sexten. Ya, betul. Ketujuh. Shipten. Ya, kedelapan. Akten. Kesembilan. Neunten. Kesepuluh. Zenten. Centen. Oh, hanya lupa hilangin. Ya. Zenten. Centen. Zenten. Ya. Ke-11. Elften. Ke-12. Zwölften. Ya, 12ten. Ya. Zwölften. Oke, supaya tahu bedanya, sekarang kita coba. Kalau satu kan eins, Bu ya. Kalau ke satu ersten, ya. Jadi saya akan bilang satu, Ibu bilang eins. Ketika saya bilang ke satu, Ibu bilang ersten gitu ya. Iya. Mau mencoba Ibu? Mau. Oke, satu. Nine. Eins. Iya benar nine. Satu, coba ulangi. Nine. Ke satu. Ersten. Dua. Zwei. Kedua. Zweiten. Tiga. Drei. Ketiga. Dritten. Empat. Vier. Keempat. Vierten. Lima. Fünf. Kelima. Nah, kelima. Enam. Fünften. Oke, enam. Keenam. Sechsten. Tujuh. Sieben. Sieben ya. Tujuh, sieben. Ketujuh. Siebten. 8. Acht. Ke-8. Achten. 9. 9. Ke-9. 9. Betul. 9. 10. Zen. Cen. Zen. Zen. Cen. Cen. Cen, Ibu. Cen. Zen. Oke. Ke-10. Zenten. Oke, 11. Elf. Ke-11. Elften. 12. Zolven. Enggak, 12 adalah 12. 11, 11, 12, 12. Oke, 12 Ibu. 12, ya. Oke. 12. Ke-12. Ke-12. 12. Ya, begitu. Jadi sudah tahu ya bedanya Bu ya, antara 1 dengan ke-1, 5 dengan ke-5, 9 dengan ke-9, sudah tahu ya berarti ya sekarang ya. Oke. Yang dipakai untuk menyatakan suatu tanggal itu pakai yang 2 cuai atau yang kedua cuaiten. Yang mana Bu kalau masih ingat? Ya, pakai yang cuaiten, pakai yang kedua. Begitu juga untuk bulannya, misalkan bulan 7, misalkan tanggal 5 bulan 7, bilangnya gimana Ibu? Funten. Ya. Zipten. Iya, betul. Wah, lulus Ibu sudah. Kalau gitu, bacanya kacau. Nggak apa-apa, tapi yang penting sudah bisa menyatakan tanggal gitu Bu ya tadi ya. Oke, ini yang agak susah nih Bu, hurufnya panjang nih Bu. Mau mencoba lagi Ibu? Boleh. Oke, kalau saya sebutkan 13, Ibu bilangnya Dreizehn ya. Kalau saya sebutkan ke-13, Ibu bilangnya Dreizehn. Siap Ibu? Siap. Oke, 13. Dreizehn. Ke-13. Dreizehn. 14. Vierzehn. Ke-14. Vierzehn. 15. Fünfzehn. 15.
Funzen. Ya. Ke-15. Funzenten. 20. Zwanzig. Iya, ke-20. Zwanzigten. Swanzigsten. Ada S di sini, Bu. Swanzigsten. Zwanzigten. Oke. Zwanzigsten. Ya, 21. 21. Oke, ke-21. 21. Iya, 22. 22. Oke, ke-22. 22. Oke, 30. 30. Ke-30. 30. Oke, 31. 31. Ke-31. 31. Ke-31. Ein und. 30. Ya, 32. 32. Oke, ke-32. 32. Iya, 40. 40. Ke-40. 40. Oke, 41. 40. Ya, 40. Oh ya, 40. Oke, 41. 41. Oke, ke-41. 41. Ya, 42. 42. Ke-42. 42. Iya, begitu saja Ibu. Udah ya, paham ya tentang apa namanya mengungkapkan tanggal berapa, jadi pakai yang ke ya, bukan yang hanya 13. Dry chain salah, itu yang benar adalah ke-13. Dry 6, dry chain dan misalkan tanggal ke-13. Oke, itu tadi menyatakan waktu. Sekarang tata bahasa yang kedua tentang trennbare Verben, kata kerja yang trennbar. Masih ingat yang tadi Bu? Apa aja Bu contohnya Bu? Anfangen, einladen. Oke, ya. Tadi contohnya. Sekarang kita lihat lebih detail untuk di pelajaran gramatiknya Bu ya. Ya. Nah, wirladen, saya ketutupan ini. Wirladen oi herzlich ein. Jadi saya atau kami mengundang kalian dengan sepenuh hati. Herzlich dengan sepenuh hati Bu ya, atau dengan senang hati. Nah, di sini laden di posisi yang kedua setelah wir, subjek, kata kerja, laden, ainnya dia nongolnya ada di belakang. Nah, kenapa? Karena ini adalah merupakan trennbar. Kata kerja yang dapat dipisahkan, yaitu gabungan dari ain ditambah laden menjadi ain laden. Nah, contohnya, si laden die Freunde ein. Ya Bu ya, jadi si laden ainnya di belakang. Nah, tapi kalau ada modal verben itu tahu Bu ya, artinya modal verben kan kayak wollen, mochten, konnen, ya wollen, itu semua kan modal verben, kata pembantu Bu ya. Nah, itu tidak lagi dipecah laden dan ain seperti ini, tapi dia akan menjadi gabungan. Jadi si wollen die Freunde ein laden. Saya ulangi Bu ya. Kalau untuk trennbare Verben, misalkan di sini einladen kan gabungan dari ein ditambah dengan laden. Ini saya pakai anot lagi, pakai spotlight nih. Misalkan di sini kan ein ditambah laden menjadi einladen. Kalau tidak ada modal verben, dia akan dipecah si laden die Freunde ein. Nah, ainnya ini langsung ada di belakang. Tapi kalau ada modal verben, si wollen die Freunde einladen. Einladennya sudah digabung lagi. Paham ya Bu ya? Perbedaannya Bu ya? Paham, oke. Begitu juga untuk anfangen. Nah, unser Überraschungstag tadi ya, feng am Samstag, pada hari Samstag den 18. 10. 10 Uhr an.
Nah, kalau dia tidak ada modal verben, anfangen tadi juga dipecah, Bu. Misalkan, pesta kan di party, Bu ya. Di party, feng, sieben, we, an. Jadi an-nya ini langsung ada di paling belakang. Tapi kalau ada modal verben, contoh di sini adalah wollen, itu nanti di belakangnya itu digabungkan lagi. Anfangen. Jadi si wollen gleich anfangen. Tahu Bu ya, bedanya Bu ya? Iya. Ya, ini tren bar biasa di party feng, sieben, we, an. Kalau ada modal verben menjadi si wollen gleich anfangen. Oke. Nah, ini contoh yang ketiga, abholen. Sama tadi Bu ya. Si Holen Sofia up. Nah, up-nya ini di depan ya Bu ya, karena tren bar dia menjadi di belakang. Tapi kalau ada modal verben, si Wollen Sofia abholen. Nah, ini bedanya. Oke, saya pikir sudah cukup jelas ya Bu ya. Mitkommen. Coba sekarang Ibu yang baca. Mitkommen kalau tanpa modal verben bahasanya gimana Bu? Sie kommen am Samstag mit. Ya, dia akan ikut pada hari Sabtu. Tapi kalau ada modal verben, Sie können am Samstag mitkommen. nah, dia dapat ikut pada hari Sabtu. Ya, makanya saya bikin merah-merah seperti ini supaya jelas ya Bu ya. Iya. Oke. Ada pertanyaan? Pak Koko, ada pertanyaan Pak Koko? Untuk itu kalau ada modal verben itu dia yang menggantikan posisi verb ya Pak? Betul, betul. Jadi pada prinsipnya verb atau kata kerja itu posisinya selalu di yang kedua pada prinsipnya. Jadi setelah subjek kan posisi pertama Pak ya. Nah posisi keduanya adalah kata kerja gitu. Misalkan di sini si konen am Samstag, karena di sini modal verben yang belakang dicampur mit kommen langsung mit kommen. Itu untuk yang pertama kan saya datang hari Sabtu. Nah ini common mit common artinya bergabung Pak, bergabung. Bersama ya. Ya. Nah ini kan kata kerjanya common. Mid common sebenarnya kan. Iya, nah, betul. ketika ketemu modal verben, mid commonnya di belakang jadi. Betul. Mid commonnya di belakang. Betul. Kenapa kata kerjanya jadi berubah konen, Pak? Enggak, ini bukan berubah, tapi ini dalam kasus di mana kita mau mengatakan pada orang itu ada kata dapatnya gitu, Pak. Bisa gitu. Jadi kalau yang pertama ini kan suatu keadaan si kommen am Samstag mit, dia bergabung pada hari Sabtu, betul ya Pak ya? Itu tanpa modal verben. Tapi kalau kalau pakai modal verben, dia dapat bergabung pada hari Sabtu. Jadi untuk membedakan kalimat dia bergabung pada hari Sabtu dengan dia dapat bergabung pada hari Sabtu. Ya, itu kalau dia jadi posisi modal verben ini selalu nomor 2 ya Pak? Betul, betul. Semua kata kerja Pak, termasuk modal verben itu posisinya itu selalu di yang kedua. Konen itu di sini sebagai dalam konteks kalimat aja atau memang harus Pak? Tergantung orang yang mengucapkan, dia hanya mengucapkan dia bergabung pada hari Sabtu, atau dia pengen mengucapkan dia dapat bergabung pada hari Sabtu. Tergantung apa yang ingin diucapkan oleh orang itu, Pak. Oke, Pak. Kalau dia hanya bilang dia bergabung pada hari Sabtu, ya dia akan ngomong si kommen am Samstag mit. Tapi kalau konteksnya dia pengen mengatakan bahwa dia dapat bergabung pada hari Sabtu, maka dia akan mengatakan si konen am Samstag mit kommen gitu. Misalkan nih Pak, si musen am Samstag mit kommen itu gimana? Nah, itu berarti konteksnya adalah dia diharuskan.
Iya. Dia mempunyai kewajiban. Jadi Sie müssen am Samstag mitkommen. Dia Susunannya begitu. Susunannya begitu, hanya beda konteksnya aja. Iya, berlaku untuk semua modal verben ya Pak ya? Berlaku untuk semua modal verben, betul Bapak. Oke, makasih Pak. Kan ke. Iya Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, ini contohnya modal verben tadi. Pak Koko mau mencoba untuk membacanya? Abholen. Ya, contohnya, misalkan abholen kan menjemput ya Pak ya? Ya. Misalkan saya menjemput ibu saya gitu, gimana Pak? Meine Mutter. Ab. Ya, betul. Ya, karena ini Trennbar, jadi ich hole meine Mutter ab. Terus yang kedua, anfangen. Ibu Nurhayati mau mencoba? Anfangen. Misalkan film anfangen itu dimulai. Misalkan film segera mulai gitu. Der film segera tuh gleich. Segera tuh gleich. Jadi ngomongnya gimana? Der film. Der film. Ini Trennbar. Ini Trennbar. Der film fangen. Bukan. Der film berarti fang. Ada umlaut di atasnya A, der film. Feng. Ya, feng. Segera itu gleich. Der film feng gleich an. Iya, betul. Jadi anfangen itu bacanya der film gleich, der film feng gleich an. Film akan segera mulai. Oke, sekarang anrufen. Anrufen ini menelpon. Ich rufe, Pak, tanpa en, Pak. Kalau ich oh iya, oke. Ich rufe meine Mutter an. Ya, betul. Ich rufe meine Mutter an. Jadi rufe dulu, A-nya di belakang. Saya menelpon ibu saya. Oke, einladen, Ibu Nurhayatin. Einladen itu mengundang, Ibu ya. Misalkan, misalkan dibilang saya mengundang teman saya, misalkan gitu, Bu. Ich lade. Saya mengundang teman saya ya? Ya. Mau teman saya boleh, mau teman-teman saya boleh. Ich lade meine Freunde ein. Iya, betul. Ich lade meine Freunde ein. Saya mengundang teman-teman saya. Pak Koko, einsammeln. Einsammeln ini adalah mengumpulkan, Pak Koko. Ya. Misalkan kami mengumpulkan uang 5 euro gitu misalkan. Wir sammeln. Ya. 5 euro. Ya, karena dengan 5 euro orang sudah tahu bahwa itu uang gitu Pak Koko ya. Iya. Oke, mitbringen Ibu Nurhayati. Mitbringen itu membawa. Misalkan saya membawa apfelsaft ke pesta gitu misalkan. Apfelsaft ke pesta. Ke pesta itu adalah Jur party. Jur party itu pesta? ke pesta. Jur party. Jur party. Ya. Party. Party ya, jur party. Nah, misalkan kalimatnya saya membawa apfelsaft ke party. Kira-kira bilangnya gimana, Ibu? Oke. Ich bringe eine
Apfelsaft zur Party. Ya. Terus? Mit. Ya, betul. Ich bringe einen Apfelsaft zur Party mit gitu. Jadi bringenya dulu panjang baru mit gitu. Ya. Oke, terakhir Pak Koko silakan mitkommen. Mitkommen itu bergabung. Misalkan saya bergabung pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu berarti am Samstag. Ya, silakan Pak Koko. Trenbar. Komme am Samstag mit. Iya, betul. Iya, mit. Jadi mitnya yang paling belakang. Ich komme am Samstag mit. Oke, kayaknya udah paham semua ya untuk Trenbar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Oke, sekarang kata ganti orang pada akusatif. Nah, kata ganti orang adalah personal pronomen ya. Tuh, kalau untuk Kalau untuk subjek kan di sini Pak ya, sama Ibu. Subjek di sini saya, du kamu, RCS itu dia, orang ketiga tunggal. Wir itu adalah kami atau kita juga bisa. Ir kalian, si mereka, si orang yang. Ini kalau posisinya nominatif atau posisi subjek. Nah, kalau posisinya akusatif itu ada di sini. Ich berubah menjadi mich. Du berubah menjadi dich. Er menjadi in, si menjadi si, s menjadi s, wir menjadi uns, ir menjadi euch, si menjadi si menjadi si. Jadi tolong diperhatikan di sini, misalkan saya bilang saya makan nasi. Nah, saya makan nasi, sayanya itu adalah nominatif atau subjek. Berarti yang kita gunakan adalah ich. Betul ya? Tapi contoh kalimat yang lain, misalkan ibu menjemput saya. Nah, ibu menjemput saya berarti meine Mutter holt mich ab. Meine Mutter holt mich ab. Ibu menjemput saya di sini sebagai akusatif atau objek akusatif. Makanya bukan lagi ich, tapi menjadi mich. Begitu juga du menjadi di, dan sebagainya. Ada yang mau ditanyakan, Pak Koko, Ibu Nur Hayati, bedanya antara nominatif dengan akusatif? Kalau akusatif sebagai subjek. Kalau akusatif sebagai objek, Pak, sebagai objek. Oh ya. Ya, jadi dibedakan antara saya makan nasi, sayanya sebagai subjek. Nah, tapi kalau ibu menjemput sayanya menjadi objek, gitu ya. Nah, kata ganti orang. Kalau kayak gimana? Kayak kalau misalnya kan ibu menjemput saya. Jadi kalau misalnya dijadiin Trenbar juga bisa. Trenbar kayak tadi juga bisa. Mutter Holland Holt, bukan Holland, Holt. Betul. Meine Mutter holt mich ab. Mutter holt. Ya. Karena karena meine Mutter kan orang ketiga tunggal, Bu ya. Karena meine Mutter orang ketiga tunggal, maka dibilangnya bukan Holland, tapi Holt, betul. Holt. Ya. Meine Mutter holt mich ab. Gitu. Sama Ibu gitu. Okay. Tahu ya bedanya ya? Iya. Nah, jadi ich esse Reis, saya sebagai subjek, meine Mutter holt mich ab, mich-nya ini sebagai objek. Kalau misalkan sekarang kamu makan nasi, bilangnya gimana Pak Koko? Dan kalau dibilang ibu menjemput kamu, kira-kira bahasa Jermannya gimana Pak Koko? Silakan. Du essen Reis. Bukan du essen, tapi du isst Reis. Du isst Reis. Oke, terus ibu menjemput kamu.
Mein Mutter abholen. Bukan. Meine Mutter, karena di Meine Tremper. Mutter hol. Iya, betul. Hol du. Nah, bukan do, tapi karena di sini objek, hold dich up. Karena di sini Trennbar. Hol di up. Iya, oke. Oke, sekarang coba yang ini Ibu Nurhayati pakai wir. Kami makan nasi, gimana Bu bilangnya? Oke. Wir essen Reis. Oke, kalau Ibu menjemput kami? Meine Mutter Holland. Bukan Holland, tapi... Oh iya, saya benar. Meine Mutter holt uns ab. Up, ya. Meine Mutter holt uns ab. Betul. Uns ab. Ya, gitu ya. Pak Koko mau nyoba lagi atau sudah cukup jelas? Udah cukup. Cukup ya. Oke, jadi itu kata ganti orang tergantung posisinya di mana. Kalau di nominatif saya ih, tapi kalau di objek akusatif saya menjadi me. Kalau di nominatif kamu adalah du, kalau posisinya di objek akusatif menjadi di, gitu ya. Begitu Maina juga muter tadi berarti ini ya, dia ya Pak? Maina muter, ya orang ketiga tunggal. Perempuan. Betul, di sini nih, orang ketiga tunggal yang perempuan di sini. Si. Iya, dia perempuan. Ya. Ya, kalau lebih lengkapnya bilang orang ketiga tunggal gitu, Pak. Orang ketiga tunggal perempuan. Yang nomor 2 terakhir. Nomor 2 terakhir yang mana, Pak? Yang kiri atau yang kanan? Yang ini? Yang kanan. Ya, ini mereka. Isinya mereka. Nih, Pak. Mereka. Iya, iya. Saya selalu pakai gini supaya saya hafal. Yang ini adalah orang tunggal dari satu, gitu Pak ya. Orang pertama tunggal I, orang kedua tunggal du, orang ketiga tunggal RCS. Kalau di sini yang plural. Nah, plural itu adalah kami, kalian, mereka, gitu. Si ini untuk yang Anda, yang untuk kita hormati. Oke. Nah, kita masuk ke preposisi fur. Nah, preposisi fur tadi masih ingat ya, Bu Nurhayati ya. Jadi, fur diikuti dengan akusatif. Yang ini kira-kira das Wasser ist für mich, artinya apa, Ibu Nurhayati? Kapan butuh air? Oke. Furwen is das Wasser. Furwen udah Wasser. Fur ini kan untuk ya, untuk siapa air ini, gitu kan? Untuk siapa air ini? Iya ya, Furwen ya, saya lupa. Furwen is das Wasser. Untuk siapa air ini? Jawabnya misalkan das Wasser is für mich. Air itu untuk saya. Nah, kalau orang untuk dia, orang maskulin pakai in, pakai si, pakai uns, pakai oi. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi ya. Ini. Mich, du, in, si, es ini. Oke? Jadi kalau ketemu dengan preposisi fur selalu diikuti dengan yang akusatif. Nanti kita belajar yang datif nanti insya Allah ada di beberapa saya nggak tahu. Oke, yang tadi untuk kata ganti orang, personal pronomen untuk yang nominatif atau subjek maupun untuk yang akusatif atau objek akusatif. Nah kalau preteritum tadi yang untuk lebih sopan ya Bu ya. Nah ini misalkan ich habe menjadi I hatte. Ini cuman bentuknya sekarang, ini bentuknya yang lampau. Kalau preteritum itu biasa digunakan untuk bahasa lisan, bahasa orang ngomong. Gitu. Oke?
Ich habe untuk waktu sekarang. Kalau bahasa lampau menjadi ich hatte. Du hast untuk yang waktu sekarang. Kalau waktu lampau menjadi du hattest. RCS hat, waktu lampau menjadi hatte. Begitu juga wir haben menjadi hat wir hatten. Ihr habt menjadi ihr hattest. Contoh ya, mau contoh? Ibu Nurhayati mau nyoba? Mau? Boleh. Boleh ya. Oke, sekarang kalau saya pengen ngomong, kamu sebentar. Kamu punya uang banyak gitu. Kamu punya uang banyak. Kalau uang itu kan Geld ya Bu ya. Banyak adalah viel. Viel Geld. Tapi kalau bilangnya kamu telah punya uang banyak. Bedanya kalau kamu punya uang banyak berarti waktu yang sekarang. Tapi kalau kamu telah punya uang banyak berarti yang lampau. Ya. Kalau untuk yang sekarang kira-kira kamu punya uang banyak pakai hattes atau pakai has? Hattes. Salah. Hattes ini adalah masa yang preteritum lampau. Betul. Kalau yang sekarang berarti pakai has. Tapi kalau saya bilangnya kamu misalkan pada waktu lampau telah punya uang banyak, pakainya hattes atau has? Telah punya. Hattes. Hattes, betul. Oke, sekarang tolong dikompletin Ibu. Kalau saya bilang kamu punya uang banyak, bahasa Jermannya bagaimana? Du hast viel Geld. Iya, du hast viel Geld. Kalau pada waktu lampau kamu telah punya uang banyak, bahasa Jermannya bagaimana? Du hattest viel Geld. Ya, du hattest viel Geld. Tahu ya, Bu ya, bedanya ya? Iya. Ya, bedanya present sama preteritum. Sekarang untuk yang ini kan untuk yang haben. Nah, sekarang Pak Koko nih. Pak Koko untuk yang kalau present ini untuk yang sekarang ya Pak ya. Ich bin, du bist, es ist yang sudah kita tahu. Tapi kalau masa lampau menjadi war atau wars atau war. Oke, kalau sekarang saya bilang saya adalah pelajar. Kira-kira pakai bin atau pakai war, Pak? Pakai bin, Pak. Pakai bin. Jadi saya adalah pelajar. Bagaimana bunyinya? Ich bin Student. Ya, atau lebih lengkapnya ich bin ein Student, gitu ya, Pak ya. Ich bin ein Student. Oke, kalau dibilang pada waktu lampau saya adalah pelajar, kira-kira bahasa Jermannya gimana, Pak? Ich war Student, ein Student. Iya, betul. Jadi tahu ya. Oke. Ibu Nurhayati, sekali lagi supaya lebih mantap. Kalian adalah pelajar. Kalian adalah pelajar. Bahasa Jermannya bagaimana? Kalian adalah pelajar. Ihren student. Kalian tuh ir. Kalian tuh ir. Ihr seid student. Karena orangnya banyak, student pluralnya menjadi studenten. Oh, studenten, oke. Ya kan, Ihren. Ihr seid studenten. Ya, bukan seid tapi ei dibaca ai Bu ya. Jadi ihr seid studenten. Ya. Ihr seid studenten. Tapi kalau dibilang pada waktu lampau, kalian adalah pelajar. Bahasa Jermannya gimana, Bu? Ihr wart studenten. Iya, betul. Oke, jadi udah tahu ya bedanya ya. Kalau present masa kini, kita bilangnya bagaimana. Kalau masa lampau, bilangnya bagaimana. Itu namanya pembedaan antara present dengan preteritum. Ada pertanyaan, Pak Koko, Ibu Nurhayati tentang preteritum? Enggak ada. Enggak ada, cukup jelas ya.
Oke. Wah, ini udah sampai ke penghujung acara, Ibu. Jadi tadi dengan Ibu Nur Hayati, mungkin Pak Koko tadi agak telat, jadi nyambungnya kita telah membuat tentang bagaimana membuat janjian, Ibu ya. Tadi janjian bikin pesta kejutan buat si Sofia, menyatakan waktu janjian atau menyatakan tanggal, jadi bukan dry chain tapi dry chain dan bukan tapi sexten tadi ya. Kita udah belajar menuliskan undangan, diawali dengan betref atau betreffen, dalam bahasa Indonesia adalah perihal tadi Bu ya. Bagaimana menuliskan undangannya hingga terakhir filigruse tadi kan. Filigruse baru namanya Mak sama Ani. Pesan makanan di rumah makan juga kita tuh udah pelajari menunya apa aja, cara bilangnya bagaimana yang lebih sopan, mengungkapkan ekspresi iswar solang balik, dasbar solang balik itu ekspresi kekecewaan, tapi kalau ekspresi kegembiraan misalkan oh das ist toll, das ist super, oh das ist good, nah misalkan itu kan pengungkapan ekspresi dan gramatik baru saja kita pelajari semuanya. Oke, kita sampai penghubung acara. Tapi kalau ada pertanyaan, silakan yang ditanyakan Ibu Nur Hayati maupun Pak Koko yang belum jelas sebelum kita tutup. Oke, udah oke. Sudah oke ya, Pak Koko? Ya, oke. Sudah oke ya, oke. Baik, terima kasih kepada Ibu Nur Hayati, Pak Sahrul, dan Pak Koko yang telah bersedia mampir ke pelajaran buku Network. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Manusia tidak luput dari kesalahan. Dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Danke.